Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen Analisa Pagi. Teman-teman, kita ada di tanggal 23 Maret 2023. Dan ya, sekarang kita udah dapat beberapa data soal FOMC meeting tadi malam, dan juga nanti kita bakalan dapat juga beberapa data dari kalender ekonomi. Jadi di video kali ini kita akan coba untuk lihat seperti apa sih korelasi dengan pergerakan dari market Bitcoin. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang menjalankan. Eh, Semoga ibadah kalian diterima. Dan juga selamat merayakan Nyepi ya buat teman-teman beragama Hindu kemarin. Dan ya sekarang udah berakhir, internet udah bisa hidup lagi, saya bisa update lagi ke teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari data ekonomi beberapa waktu tadi ya, FOMC meeting itu membuat The Fed menaikkan suku bunga lagi, teman-teman, 25 basis point. Dari sebelumnya 4,75%, sekarang udah naik ke 5%. Artinya adalah The Fed masih komit sama keinginan mereka untuk meredam yang namanya inflasi. Meskipun kita tahu di beberapa hari ke belakang ya, 1 minggu terakhir, The Fed akhirnya terpaksa untuk meningkatkan jumlah likuidasi. Sebab ada beberapa bank yang udah mulai bermasalah soal likuidasi mereka, sehingga ditakutkan terjadi bank run yang besar-besaran. Ya sebutlah perbankan seperti Signature kemarin, Silicon Valley Bank, dan Silvergate itu mengalami masalah likuidasi yang cukup fatal. Nah, supaya masalah tersebut tidak meluas, akhirnya The Fed terpaksa menyuntikkan dana lagi ke market untuk membantu para perbankan yang bermasalah. Kalau kita lihat dari berita, ini berita udah beberapa hari lalu, tanggal 18 Maret. Ada sekitar 186 US bank, bank di Amerika Serikat yang dalam posisi baik untuk kolaps. Jadi beritanya ngeri. Jadi ada 186 bank yang siap untuk kolaps. Nah, untungnya The Fed melakukan suntik dana sehingga ini bisa diharapkan membantu ya para perbankan supaya tidak cepat kolaps, supaya mereka yang kesulitan likuidasi ini masih bisa bertahan. Jadi itu adalah upaya yang mereka lakukan sehingga tentunya ekonomi masih bisa cenderung baik-baik saja untuk sekarang ini sementara waktu. Nah, untuk hari ini kita akan dapat beberapa data lagi yang masih cukup penting untuk kita lihat. Salah satunya adalah pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa. Ini jam 5 sore, teman-teman. Ini bakalan bikin market volatile kembali. Kemudian kita akan dapat data untuk keputusan tingkat inflasi di Inggris yang forecast-nya adalah naik 25 basis point lagi. Jadi, suku bunga di Inggris itu saat ini adalah 4%. Mereka akan FOMC juga, teman-teman. Dan forecast-nya itu naik sekitar 4,25%. Ini mungkin juga akan menimbulkan pergolakan terhadap market, khususnya yang teman-teman trading di forex. Mungkin pound sterling USD itu akan sedikit volatile ya. Jadi hati-hati aja buat teman-teman saat ini. Terus ada data penjualan rumah juga untuk Amerika Serikat nanti malam. Ini juga mungkin akan cukup penting dan bisa menimbulkan market yang volatile. Jadi itu beberapa news untuk hari ini, teman-teman. Sementara dari market, ya pembahasannya nggak jauh-jauh sih dari yang namanya The Fed, FOMC. Ini ada berita atau ada tweet dari Bill Altman. Ini terjemahannya, teman-teman. Federal Reserve harus berhenti pada hari Rabu, artinya berhenti menaikkan suku bunga. Kami telah mengalami sejumlah kejutan besar pada sistem. Tiga penutupan Bank Amerika Serikat dalam seminggu memusnahkan ekuitas pemegang obligasi, tentunya Credit Suisse dan juga Zero Wing, pemegang obligasi junior, khususnya pemegang obligasi yang merugi, merupakan fenomena baru karena dilindungi oleh KKG. Jadi ini ada tweet ya meminta untuk The Fed supaya berhenti naikin suku bunga sebab kondisi perekonomian saat ini sudah benar-benar parah. Jadi ya The Fed nggak mikirin itu, teman-teman. Mereka justru masih tetap naikin suku bunga, dan ya kita tahu kondisinya bikin market sedikit tertekan untuk sementara. Ini ada flow Bitcoin ETF. Teman-teman, Bitcoin ETF itu kan kemarin diluncurkan ya oleh Grayscale dan juga beberapa perusahaan lain.
Jadi kalau kita lihat untuk flow-nya sekarang mengalami stagnansi. Sepertinya sih ETF Bitcoin ini nggak terlalu menarik buat market. Ya, kenapa begitu? Karena ya kenapa mereka harus beli ETF kalau mereka bisa beli Bitcoin secara langsung. Jadi logikanya seperti itu. Dan ya ETF flow-nya cenderung low seperti saat ini teman-teman di titik nol. Ya, jadi orang-orang nggak tertarik lagi sama ETF. Mungkin ETF Bitcoin ini nggak bakalan jadi sentimen ke depannya. Nah, ini adalah statement, teman-teman. Statement isu FOMC. Meeting yang disampaikan Jerome Powell tadi tadi pagi, tadi dini hari. Ini aku udah coba buat translate. Jerome Powell bilang gini, indikator terbaru menunjukkan pertumbuhan moderat dalam pengeluaran dan juga produksi. Oleh pekerjaan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dan berjalan dengan kecepatan yang kuat. Tingkat pengangguran tetap rendah, inflasi tetap tinggi. Jadi ini adalah concern daripada Jerome Powell. Intinya adalah inflasi masih tinggi, sementara orang-orang yang diharapkan nganggur itu masih banyak yang bekerja. Sistem perbankan di Amerika Serikat sehat dan teguh. Tentunya ini setelah mereka melakukan kebijakan untuk membuat lebih banyak likuiditas yang masih bisa didapatkan oleh para perbankan. Perkembangan terakhir cenderung menghasilkan kondisi kredit yang lebih ketat untuk rumah tangga dan juga bisnis, membebani aktivitas ekonomi, perekrutan, dan juga inflasi. Luas efek tidak pasti, komite tetap memperhatikan resiko inflasi. Jadi mereka masih berfokus sama inflasi. Dalam artian, the Fed masih cenderung hawkish, teman-teman. Meskipun ada pertimbangan lain yang mereka juga akan pertimbangkan. Let's say kalau ada masalah ekonomi yang lebih parah. Komite berusaha untuk mencapai lapangan kerja maksimum dan inflasi tingkat 2%. Ini statement yang masih menunjukkan bahwa mereka hawkish. Mendukung tujuan ini, komite memutuskan untuk menaikkan kisaran target Federal Fund menjadi 4,75% atau 4,3/4% hingga 5%. Komite akan memantau dengan cermat informasi yang masuk, menilai implikasinya terhadap kebijakan moneter. Jadi meskipun The Fed itu berusaha buat turunin suku bunga dengan menaikkan, maksudnya The Fed menurunkan inflasi dengan menaikkan suku bunga, mereka juga masih memberikan pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, jadi mereka nggak apa namanya, nggak kaku gitu loh. Mereka nggak saklek lah. Mereka pengen nurunin inflasi tapi mengorbankan ekonomi. Jadi mereka masih membuka ruang di sana sebenarnya untuk diskusi, teman-teman, kalau ada permasalahan ekonomi. Komite mempertimbangkan kumulatif kebijakan moneter, kelambanan, dan juga mempengaruhi kebijakan moneter terhadap aktivitas ekonomi dan juga inflasi, serta perkembangan ekonomi dan keuangan. Selain itu, komite akan terus mengurangi kepemilikan atas sekuritas treasury dan juga utang agensi serta sekuritas yang didukung hipotek agensi seperti dijelaskan dalam rencana yang diumumkan sebelumnya. Komite berkomitmen mengembalikan inflasi ke target 2%. Jadi, yang dimaksud dengan sekuritas treasury Amerika Serikat itu adalah obligasi pemerintah. Jadi dalam artian, The Fed bakalan tetap melakukan penjualan. Mana ya itu? Nah, ini mereka mengurangi kepemilikan atas sekuritas treasury. Berarti mereka nggak akan banyak untuk tarik dana lagi ke The Fed ya. Mereka akan kurangi itu sehingga likuidasi di market akan masih cenderung banyak. Ini menyebabkan ya likuidasi di market akan semakin besar lagi sehingga inflasi masih berpotensi untuk naik ke depannya. Nah, dalam menilai sikap kebijakan moneter yang tepat, komite akan terus memantau implikasi informasi. Jadi pada intinya mereka akan tetap mantau seperti apa setiap waktunya, teman-teman. Jadi ya itu sih statement daripada Jerome Powell kurang lebih ya dalam pembacaan FOMC meeting di FOMC meeting mereka. Ini The Fed Powell kami mempertimbangkan tingkat jeda. Jadi ada juga yang nanya nih, apakah masih ada kemungkinan The Fed naikin suku bunga atau ada kemungkinan mereka buat pivot. Mereka sih baru membuka kemungkinan untuk jeda aja. Artinya mereka nggak naikin suku bunga di pertemuan berikutnya. Itu masih terbuka kemungkinan. Tergantung juga data-data ekonomi, data-data inflasi yang terlihat di market ke depannya. Jadi ini mereka masih membuka peluang tersebut. Dan banyak yang komen, wah ini The Fed bakalan pivot, The Fed bakalan ini. Ya kita lihatlah ke depannya seperti apa teman-teman. Tapi ini kayaknya udah menjelang
udah menjelang The Fed berhenti naikin suku bunga. Sepertinya seperti itu. Meskipun kita nggak tahu apakah di next FOMC atau di 2 kali next FOMC berikutnya. Bitcoin drop ya. Sebelum kita masuk ke Bitcoin, kita lihat satu berita lagi, teman-teman. Ini berita lumayan susah buat dibaca karena pakai bahasa Rusia. Tapi kalau ditranslate ini adalah buah dari pertemuan dari Xi Jinping dan juga eh, Presiden Rusia ya, Vladimir Putin, soal kerjasama mereka. Jadi Rusia mendukung transisi ke yuan dalam penyelesaian perdagangan luar negeri. Buat negara-negara Asia, Amerika Latin, Afrika, dan kata Putin sekarang bagian dari yuan dalam penyelesaian ekspor Rusia adalah sekitar 16%. Jadi sekarang mereka atau Rusia itu membuka diri terhadap yuan. Kita bisa bertransaksi menggunakan yuan sebanyak 16%. Jadi ini adalah buah dari kerjasama pertemuan Xi Jinping dan juga Putin yang dilakukan beberapa hari lalu. Kita akan langsung masuk ke pembahasan chart Bitcoin. Hari ini Bitcoin drop ya dari 28.000 turun ke 27.200 setelah The Fed naikin suku bunga dan beberapa statement hawkish-nya. Dari pergerakan dari indeks dolar sendiri terjun juga, indeks dolar turun drop ke poin 102. Ini tentunya diakibatkan karena kondisi likuidasi di market yang masih semakin banjir. Akibatnya apa? Akibatnya valuasi atau nilai daripada dolar ini menurun, teman-teman. Menurun di mata investor. Meskipun The Fed naikin suku bunga, tapi udah ada tanda-tanda The Fed bakalan stop naikin suku bunga. Terlihat dari statement di berita yang ini. Sehingga ini menyebabkan poin negatif buat dolar ya. Sementara kalau kita lihat dari korelasinya, pergerakan dari Bitcoin itu juga drop setelah statement tersebut. Ini sih sebenarnya kita udah wanti-wanti di beberapa hari terakhir. Teman-teman, kita udah pernah bilang kalau kita lihat di time frame 4 jam, kondisinya adalah Bitcoin itu membentuk pola yang namanya bearish divergence, dan kita menunggu kapan akan terrealisasi, dan sepertinya ini bakalan terrealisasi dalam jangka waktu pendek. So, melihat kondisi seperti ini, mungkin teman-teman udah bakalan dapat momentum buat serok barang. Sepertinya seperti itu. Buat target yang mungkin bisa dicapai buat Bitcoin, kalau menurut saya sih di sekitaran 25.000. 25.000 itu ada level support yang cukup kuat buat Bitcoin. Jadi Bitcoin mungkin nggak bakalan turun agak dalam. Sepertinya seperti itu. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin di time frame 1 hari, sebenarnya pergerakan Bitcoin ini positif menurut saya. Positif dalam artian seller itu nggak terlalu agresif dalam melakukan selling. Ya, seller ya mereka jualan, tapi mereka nggak terlalu tegas dalam hal jualan dengan jumlah banyak. Kan justru kayak ada yang ngerem. Semakin dijual, semakin ada yang serok. Artinya kalau kita melihat dari kondisi sekarang, demand terhadap Bitcoin itu semakin lama semakin meningkat. Bisa jadi Bitcoin bisa menjadi salah satu aset hedging ya dalam kondisi inflasi dan juga resesi yang mungkin terjadi ke depannya. Tapi apakah ini berarti Bitcoin bakalan totally bullish? Kalau itu kita belum ke sana sih. Kalau menurut saya sih Bitcoin masih cukup kuat. Indikasinya seperti itu. Apakah Bitcoin bakalan naik tinggi atau enggak? Saya rasa masih belum kita bisa ketahui sekarang. Tapi tanda-tandanya ini udah menunjukkan hal tersebut terjadi. Jadi kita udah bikin pola yang namanya inverse head and shoulders. Dan so far kita udah breakout dari level support yang saat ini menjadi level resistance yang kemarin ya di 25.000 dan sekarang menjadi level support. Dan ya level tersebut bakalan menjadi kesempatan buat Bitcoin kalau dia bakalan koreksi, mungkin bisa ngetes level support tersebut 25 ribuan, teman-teman. Kalau kita cek dia di time frame 4 jam, dump yang terjadi pada market itu nggak terlalu serius menurut saya ya. Ini kepanikan yang lumayan dari 28.000 langsung di dump turun ke 27.000, tapi at the end dia rebound lagi. Jadi dia ketahan dalam level support ini, teman-teman. Jadi so far sih kalau melihat kondisi seperti sekarang ini, kita mungkin kedepannya masih bakalan koreksi. Tapi koreksinya mungkin buat koreksi dalam, saya belum melihat itu, teman-teman. Artinya ya koreksi wajar dulu.
Dari time frame 1 jam, ya Bitcoin masih ketahan, sementara RSI-nya udah berada di level jenuh jual, dan sekarang mungkin ada sedikit retrace, mungkin ada kenaikan sedikit sebelum akhirnya kembali melanjutkan koreksi. Jadi ya untuk update kedepannya kita akan terus update ya seperti apa kondisi dari market. Cuman yang kelihatan sekarang masih sepertinya koreksi wajar aja, koreksi kecil aja. Belum ada indikasi dump, kecuali nanti ada news, wah ini bank bakalan bangkrut, bank ini collapse, bank ini wah inflasi parah teman-teman. Nah bisa jadi kalau udah kayak gitu ya bisa jadi Bitcoin bisa mendapatkan trigger buat koreksi dalam. Kalau sementara ya gitu aja, volume perdagangannya juga udah cenderung menguat lagi ya. Kemarin kena dump, tapi so far masih ketahan di level 27.200. Menurut saya masih menarik buat kita lihat Bitcoin kemana arahnya ke depan. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan serok barang level 25.000 sepertinya cocok buat teman-teman. Let's say kalau Bitcoin bakalan ke sana, atau kalau bisa lebih turun lebih dalam lagi, ya why not teman-teman. 20.000, 23.000, kayaknya itu juga cukup menarik buat kita perhatikan. Jadi gitu aja buat Bitcoin kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada kawan lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.